Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena bagaimanapun dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bupena untuk SD atau MI kelas 5 ya. Masih di jilid 5C ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di tema 7 peristiwa dalam kehidupan, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Ayo Berlatih di tema 7 subtema 2 ya. Masih ada 2 pembelajaran yang belum kita bahas ya, Ayo Berlatihnya, yaitu pendamping pembelajaran 5 dan juga 6. Oke, langsung saja kita mulai ya pembahasan untuk pendamping pembelajaran 5 dan juga 6 ya. Oke, untuk pendamping pembelajaran 5 itu dimulai dari halaman 127 ya. Ini ada muatan pelajaran SPDP. Kita cek Ayo Berlatihnya. Di sini tidak ada ya untuk SPDP. Kemudian ini ada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini kita diminta untuk Ayo Berlatih ini menuliskan informasi dari teks narasi sejarah ya, kemudian mempresentasikan informasi penting dari teks narasi sejarah. Oke, kita diminta untuk membaca teks dengan seksama. Oke ya, kita baca terlebih dahulu ya adik-adik semua. Pertempuran Medan Area pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu yang terdiri dari Nica dan dari Belanda dan pasukan Inggris mendarat di Medan, Sumatera Utara. Kedatangan pasukan sekutu ini memiliki tujuan untuk bersiap mengambil alih pemerintahan di Indonesia. Pasca kedatangannya, mereka segera menduduki beberapa hotel di Medan dan membebaskan tentara Belanda yang ditawan Jepang. Pemuda Indonesia tidak berdiam diri dengan kedatangan pasukan sekutu tersebut. Di bawah pimpinan Ahmad Tahir, seorang bekas perwira tentara sukarelawan, yaitu Ki Uggun, para pemuda bergabung untuk membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Gabungan pemuda ini segera mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dan merebut senjata dari tangan tentara Jepang. Selanjutnya terjadilah insiden pada tanggal 13 Oktober 1945 di sebuah hotel di Jalan Bali, Medan. Insiden ini terjadi karena seorang anggota Nica menginjak-injak bendera merah putih yang dirampas dari seorang pemuda. Tindakan tersebut memicu kemarahan pejuang Indonesia yang segera melakukan pengepungan dan serangan pada hotel tersebut. Pertempuran berlanjut dan semakin meluas, terutama setelah pada tanggal 1 Desember 1945. Secara sepihak, pasukan Inggris menerapkan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi daerah Medan sebagai batas kekuasaan mereka. Sumber dari PS Terpadu untuk SD atau MI kelas 5 dengan penyesuaian ya. Oke, untuk tugasnya yaitu kelompokkan informasi penting yang terdapat dalam teks di atas ke dalam tabel menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian tuliskan kembali hasil pengelompokan tersebut ke dalam paragraf menggunakan bahasamu sendiri. Presentasikan paragrafmu di depan kelas dengan percaya diri ya. Oke adik-adik, di sini untuk informasi pentingnya ini sudah saya buatkan ya untuk kalimat ya menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian setelah itu juga saya tuliskan ya ringkasan dari informasi tersebut ke dalam sebuah paragraf. Oke, langsung saja kita simak untuk penjelasan di halaman 129. Oke. Yang pertama kita diminta untuk menemukan informasi penting dari teks pertempuran Medan Area menggunakan kata tanya. Yang pertama kata tanya apa ya dari bacaan tersebut. Apa yang menyebabkan meletusnya pertempuran Medan Area? Ya. Kemudian dengan kata tanya siapa? Siapa yang terlibat dalam pertempuran Medan Area? Selanjutnya yang ketiga ada kata tanya mengapa. Mengapa bangsa Indonesia gigih berjuang dalam pertempuran Medan Area? Dan yang keempat adalah di mana? Di mana terjadinya pertempuran Medan Area? Yang kelima kapan? Kapan terjadinya pertempuran Medan Area? Dan yang terakhir adalah bagaimana ya? Bagaimana sikap masyarakat setempat menanggapi pertempuran Medan Area? Ya, di sini ya ada
kita menggunakan 5W 1H ya untuk menemukan informasi penting dari teks ya, atau kalau bahasa Indonesia kita gunakan adik Simba ya, apa, di mana, mengapa, bagaimana, siapa dan bagaimana, siapa dan bagaimana yang terakhir adik Simba atau 5W 1H sama aja. Ini informasi penting dalam bentuk kalimatannya. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk menemukan informasi kemudian menggunakan bahasa sendiri kita tuliskan dalam bentuk paragraf. Oke ya, di sini setelah kita baca tadi, informasi penting yang kita peroleh adalah pertempuran Medan Area adalah pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara. Pertempuran berlangsung mulai 9 Oktober 1945 dan berakhir 15 Februari 1947. Akhir dari pertempuran setelah Komite Teknik Gencatan Senjata melakukan perundingan. Nah, ini adalah akhir pertempuran dari Medan Area ya, setelah adanya setelah ini ya Komite Teknik Gencatan Senjata melakukan perundingan ya, adanya perundingan dari Komite Teknik Gencatan Senjata ya. Itu ya adik-adik semua untuk pembahasan di halaman 129 ya. Ayo berlatih halaman 129 untuk muatan bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ayo berlatih. Ini pendamping pembelajaran 5 berarti sudah tidak ada. Sekarang kita masuk ke pendamping pembelajaran 6 ya. Pendamping pembelajaran 6 lah di sini ada ayo berlatih di halaman 132. Di sini ada teks ya, perundingan Linggarjati ya. Kita diminta membaca terlebih dahulu. Oke, kita baca terlebih dahulu ya. Perundingan Linggarjati. Walaupun sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, perjuangan para pahlawan tidak berhenti di situ saja. Banyak cara yang dilakukan para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui perjuangan diplomasi atau perundingan. Pada 10 November 1946 di daerah Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat, diadakan suatu perundingan yang dikenal dengan nama Perundingan Linggarjati. Wakil dari Indonesia dalam perundingan tersebut adalah Sultan Syahrir. Sementara itu, wakil dari Belanda dipimpin oleh Van Mook. Perundingan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan. Pertama, pengakuan kedaulatan Indonesia atas Jawa, Sumatera, dan Madura secara de facto. Kedua, Indonesia dan pemerintah Belanda bersama-sama mendirikan negara federal yang bernama Negara Indonesia Serikat atau NIS. NIS terdiri atas Republik Indonesia, Indonesia Timur, dan Kalimantan. Terakhir, NIS dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Ini dari buku IPS Terpadu ya untuk SD Atomi kelas 5 dengan penyesuaian. Oke, untuk pertanyaannya di sini, buatlah peta pikiran seperti berikut di buku tulismu. Lengkapilah peta pikiran tersebut berdasarkan teks narasi di atas. Oke ya. Di sini saya tuliskan langsung ya adik-adik, mungkin adik-adik bisa disalin di buku ya, kemudian dibuat sebagus mungkin ya. Ini perundingan Linggarjati, kemudian di sini saya bantu untuk penyelesaiannya ya. Jadi tokoh-tokoh yang terlibat di sini ada dua, yaitu Sultan Syahrir ya. Sultan Syahrir itu wakil dari Indonesia, dan juga Van Mook. Van Mook itu wakil dari Belanda. Kemudian waktu perundingan itu pada tanggal 10 November 1946. Nah, kemudian tujuan perundingannya apa? Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan tempat perundingannya di daerah Linggarjati, Cirebon ya. Tempat perundingannya di daerah Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Kemudian hasil perundingannya apa? Ya, ini agak banyak ya. Maka saya tuliskan ya, nanti adik-adik bisa disalin. Jadi dibuat mungkin kalau bentuknya gambar dibuat lebih besar lagi ya, karena isinya juga lebih banyak. Oke. Hasil perundingannya di sini yang pertama, pengakuan kedaulatan Indonesia atas Jawa, Sumatera, dan Madura secara de facto. Kemudian yang kedua, Indonesia dan pemerintah Belanda bersama-sama mendirikan negara federal yang bernama Negara Indonesia Serikat atau NIS. Kemudian yang ketiga, NIS dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Ya itu ya untuk hasil perundingannya. Jadi mungkin adik-adik ini bisa dilihat, di pause terlebih dahulu ya. Kalau terlalu cepat saya membacakannya. Oke, sudah. Nah, ini untuk halaman 132 sudah ya.
Oke, kemudian selanjutnya ya ternyata sudah habis ya untuk Ayo Berlatih pendamping pembelajaran 5 dan juga 6 ya. Untuk pembahasan latihan soal subtema 2 nanti kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan yang masih ketinggalan untuk pembahasan video kami sebelumnya bisa dilihat ya di playlist ya, Bu Pena kelas 5 ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.